Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang merasakan di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada keimanan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita mengetahui apa-apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu cara untuk kita mengetahui apa yang dilarang dan dianjurkan oleh Allah adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama. Maka bagaimana mungkin seseorang pengen masuk surga dan menjauhi neraka kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana orang-orang pengen bisa baca dan menulis kecuali dia tidak belajar pada masa kecilnya? Maka seandainya kita melihat orang-orang yang pada saat kecilnya pinter baca, pinter nulis, maka di masa tuanya pun masih bisa, ya. Itu efek daripada ketika dia belajar saat SD, saat TK, belajar menulis dan membaca, efeknya itu sampai dia tua. Maka benarlah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, seandainya kamu tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, merasakan getirnya menuntut ilmu, maka siap-siaplah kamu merasakan kepahitan di masa tuamu. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan-jangan kamu meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Allah mengatakan bertakwalah, dan yang kedua berimanlah sampai kamu mati, sampai kamu meninggal istiqomah dan wafat dengan husnul khatimah. Karena ini penting. Siapapun mereka yang meninggal dalam keadaan selain agama Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapapun di antara kita yang kemudian meninggal bukan dalam keadaan Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima agamanya. Jadi perlu digarisbawahi ibu-ibu, orang yang masuk surga itu hanya orang Islam, hanya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan dia tidak akan masuk surga. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosanya di dunia, sebesar apapun dosanya, Allah bilang, kalau kamu mau memeluk agama Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, maka pasti akan masuk surga. Pasti orang Islam itu pasti akan masuk surga. Cuma bedanya antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat atau belum taat atau sedikit ibadahnya, itu beda cepatnya. Ibaratnya ada orang naik
motor Astrea yang tahun 70-an dengan motor Vixen yang tahun hari ini, itu tentu kecepatannya beda, Ibu. Maka orang yang rajin beribadah, niat ikhlas karena Allah, itu mungkin akan lebih cepat daripada orang yang sekedar Islam KTP gitu kan. Ya, sekedar Islam dari lahir tapi ibadahnya kurang, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah patung, ya, tidak pergi ke dukun. Nah, maka itu kesempatan masuk surga masih ada. Jadi jangan pernah berputus asa. Pasti masuk surga. Kuncinya satu, apa? Tidak sirik. Tidak sirik. Beragama Islam. Kemudian yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia yang tidak pernah keluar daripada lisan beliau kecuali kebaikan, yang tidak pernah beliau lakukan kecuali itu patut dan layak untuk ditiru oleh setiap umat hingga hari ini. Maka tidak heran ketika banyak hadis-hadis yang dihafal oleh masyarakat saat ini. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas hariannya sampai ketika dia berperang mengimami jamaahnya, bahkan ketika dia di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diabadikan dalam hadis yang dihafal oleh para ulama yang hingga hari ini masih dipelajari di pesantren-pesantren, ya, dipelajari. Maka kita dengan mempelajari hadis tersebut, kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu hidup kayak apa. Kita puasa Senin Kamis nih, ya gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga puasa Senin Kamis. Nabi baca Quran, kita pun baca Quran yang sama persis 100%, nggak ada bedanya dengan apa yang Nabi baca zaman dahulu. Al-Fatihahnya sama, Qulhunya sama, Anasnya sama. Jadi kita itu sebetulnya bisa merasakan bagaimana Nabi dulu itu baca Quran, cuma bedanya saat ini kita sudah ada listrik, zaman Nabi belum. Hari ini sudah ada HP, zaman Nabi belum. Sebetulnya hari ini itu mudah banget, Ibu. Bahkan orang yang tidak hadir pun saat ini, ketika dia nanti mau membuka YouTube, bisa melihat video kajian hari ini. Betapa mudahnya. Betapa mudahnya untuk belajar di hari ini. Beda dengan zaman dahulu, kalau nggak hadir nggak bisa. Makanya zaman dahulu kalau kita melihat para ulama, Ibu, para ulama itu orang pinter, ya, orang yang pinter. Kalau belajar cari ilmu itu rela pergi dari satu negara ke negara lain, dari Mesir ke Madinah demi mencari satu hadis dengan jalan kaki. Kalau zaman dahulu kan belum ada kendaraan, Ibu. Beda dengan hari ini yang kita bisa naik pesawat 2 jam sampai. Zaman dahulu itu harus naik onta. Bahkan banyak dikisahkan oleh para ulama ketika melewati gurun tidak menemukan air, gersang. Mereka sampai butuh minum itu menadahi air kencingnya sendiri kemudian untuk diminum demi bertahan hidup mencapai tempat untuk dia menuntut ilmu. Maka inilah keindahan orang yang sudah bisa merasakan betapa pentingnya menuntut ilmu, karena dengan ilmu semuanya akan menjadi baik. Orang yang memahami ilmu dengan baik, maka itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghoda ilal masjid," siapapun di antara kalian, siapapun, mau itu bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, semuanya umum,
orang yang melangkahkan kaki ke masjid dan tidak ada niatan kecuali untuk belajar kebaikan, tidak ada niatan kecuali untuk mengajarkan kebaikan, maka Allah bilang kana lahu kaajrin hajin taman, maka baginya seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Pahala haji, cuma berangkat ke masjid dengan niat di dalam hati pengen belajar ikhlas, ya Allah, belajar, entah itu nanti saya mudeng atau nggak mudeng, yang penting niat, cuma niat aja ke masjid belajar, diganjar pahala haji sempurna. Karena tidak semua orang yang berangkat ke Baitullah itu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Itu nanti semua kembali kepada bagaimana niat. Nah, maka seandainya kita mungkin belum bisa karena mungkin antrian yang terlalu panjang atau mungkin daftar yang terlalu mahal, dengan kita niat, ya Allah saya pengen pahala haji, berangkat ke masjid, niatkan, modal niat di dalam hati, ya aku pengen belajar, udah gitu aja, boleh ya. Semoga diberikan kepahaman ilmu agama, ya, tidak tersesat ke dalam keburukan. Niatkan aja untuk belajar. Dan ini sangat umum Ibu, nggak harus kajian. Ya mungkin belajar Al-Quran, ngaji, baca Al-Quran itu kan termasuk daripada belajar. Ya, sebetulnya bisa kalau Ibu mau setiap hari. Kemudian Abu Hurairah juga menyatakan, seandainya saya duduk 1 jam, Abu Hurairah itu siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Top ranking number 1, nomor 1 dalam periwayatan hadis terbanyak. Ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Termasuk orang yang insya Allah masuk surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, seandainya saya duduk 1 jam untuk menuntut ilmu, belajar agama, itu lebih aku sukai daripada aku sholat 1 malam suntuk, sholat sunnah 1 malam suntuk. Itu Abu Hurairah itu mengatakan gitu, betapa pentingnya ilmu sehingga lebih dicintai daripada ibadah sunnah. Karena dengan ilmu kita bisa beribadah dengan benar. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di kali yang pertama. Mungkin ibu-ibu sekalian belum tahu nama saya. Nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya berasal dari Klampok seperti yang tadi sudah disampaikan, dan hari ini saya bertugas di Balai Dakwah Banjarnegara. Nah, alhamdulillah ini kali pertama saya ke TPQ 3 Al-Qomar untuk mengisi kajian wali santri. Baik, dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang beberapa keutamaan di dalam beribadah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran, An-Nas Al-Quran, Qul huwallahu ahad Al-Quran. Itu termasuk daripada Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran yang kalian itu baca di dunia, yang kalian senantiasa tilawah itu di dunia, akan datang nanti ketika hari kiamat. Ngapain Al-Quran datang hari kiamat? Syafi'an li ashabi, akan menolong orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Karena apa?
Kenapa kita butuh pertolongan di hari kiamat nanti? Apa sebabnya? Karena nanti di hari itu banyak hadis-hadis yang mengabarkan bahwa matahari akan didekatkan satu jengkal di atas kepala. Ada yang mengatakan nanti air keringatnya itu akan sampai ke kelelep, sampai nanti orang-orangnya itu kelelep, tenggelam. Nah itu Al-Quran nanti akan membantu. Termasuk nanti semisal akan dimasukkan ke dalam neraka, ketika ada Al-Quran yang mau menolong kita, Al-Quran akan minta, ya Rob, ya Allah, dia adalah orang yang ketika hari-harinya digunakan untuk membaca Al-Quran, malamnya dia tidak tidur kecuali untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu, maka Allah akan tarik itu, dimasukkanlah ke dalam surga. Maka penting, tidak ada kesempatan kedua yang merasa hari ini umurnya sudah di atas 40 tahun, ini harus lebih punya kesadaran diri. Yang lebih dari 40 tahun harus punya kesadaran diri untuk membaca Al-Quran. Walaupun memang tidak ada jaminan yang lebih muda ini mati terakhiran, meninggal terakhiran. Karena namanya meninggal ini tidak tahu, Ibu. Tidak ada orang yang merasa sudah bisa merencanakan kematian, kecuali orang yang dihukum mati. Itu bisa merencanakan, karena dia dijadwal mati jam 8 hari Senin, karena udah dijadwal nanti ditembak. Tapi kalau kita tidak, betapa banyak ketika ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita mengatakan, padahal kemarin baru ketemu, padahal kemarin aku baru ngobrol sama dia, ujarku wingi nembe ketemu. Pasti selalu keluar kata-kata seperti itu ketika melayat. Maka memang kematian ini tidak bisa direncanakan. Dan termasuk daripada mengingat kematian ini yang akan menambah keimanan kita. Kita harus yakin kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya. Bahkan kematian ini adalah awal daripada semuanya. Awal daripada semuanya ini kematian. Mungkin saya baru umur 25 tahun, belum merasakan apa yang ibu rasakan. Tapi ibu-ibu yang sudah umur 50, 60 tahun, itu pasti sudah merasakan bagaimana saat muda, umur 40 tahun itu kayak apa. Dan itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ibu, cuma 2,5 jam. Kalau kita bandingkan umur 60 tahun dengan kehidupan akhirat, itu cuma 2,5 jam antara asar ke maghrib atau jam 6 ke duha. Itu cuma sekitar segitu. Karena nanti di akhirat ini perlu kita yakini bahwa tidak ada akhirnya. Tidak ada akhir di akhirat. Tidak ada akhir. Gimana tidak ada akhir? Abadan, selamanya. Bukan 1 triliun tahun, 3 triliun tahun, pokoknya selamanya. Orang yang masuk neraka itu rugi banget, Bu. Rugi. Ya. Orang yang masuk neraka itu yang paling ringan saja pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Orang yang membantu Rasulullah SAW ketika semasa hidupnya. Akan tetapi ketika mau meninggal, dia gengsi mengikuti para sahabat, mengikuti teman-temannya dari kaum Quraisy, sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Lalu Rasulullah ingin mendoakannya, akan tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan petunjuk, terserah kepada Allah yang Dia inginkan. Maka ini hadirin, selamanya masuk surga, selamanya masuk neraka, selamanya.
Apa tadi siksaan paling ringan? Ditaruhlah bara di kakinya bara, tahu bara yang buat nyate, nah, ya bamba, itu kepalanya mendidih otaknya, itu paling ringan. Taruh di situ kepalanya mendidih, itu paling ringan. Dan orang itu nggak langsung masuk neraka, Ibu. Orang itu nggak langsung masuk neraka, masih ada kuburan. Dan di kuburan aja itu udah ngeri. Ya. Orang yang masuk neraka itu udah dapat kabar dari kuburan, dia bakal disiksa di kuburan. Itu pasti. Orang yang nantinya akan masuk neraka tidak langsung disiksa di neraka, bahkan di kuburan itu udah disiksa. Beda dengan orang yang dijanjikan Allah masuk surga, maka diberikanlah ia taman-taman surga, sehingga dia mengatakan, ya Allah cepetin hari kiamat, cepetin hari kiamat, udah gak sabar pengen masuk surga. Tapi orang yang diazab di dalam kubur, ya Allah jangan cepetin hari kiamat, karena azab kubur aja udah pedes, udah perih, apalagi nanti hari kiamat. Nah, itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran mumpung masih ada kesempatan, karena tidak ada waktu yang terulang. Seandainya hari ini adalah hari terakhir ibu, apa ibu nggak mau merelakan waktu terakhir itu untuk menghatamkan Al-Quran? Kita pikir selalu setiap hari, seandainya hari ini hari terakhir kita, ngapain gitu loh. Ya, ngapain kita kalau hari ini hari terakhir? Selalu setiap hari seperti itu. Ketika sholat, anggap sholat itu adalah sholat terakhir kalian, sehingga dalam sholat itu khusyuk, udah nggak mikirin dapur, cucian biarin, belum masak biarin, sholat dulu, udah sholat dulu. Masalah yang itu nanti, fokus kepada Allah. Ya Allah, di sisa waktu ini hamba memohon kepadamu, terimalah ibadahku dan jadikanlah ibadahku ini hujah untuk nanti aku memasuki surga. Gitu, selalu niatkan setiap itu. Kuncinya itu di niat, ibu. Setiap amal dibalas tergantung bagaimana niatnya. Kemudian ketika tadi Rasulullah memerintahkan kita untuk mengajarkan Al-Quran, hadis yang kedua adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seandainya kalian udah bisa mengajarkan Al-Quran, maka naik ke tingkat sudah bisa belajar Al-Quran, maka sekarang naik ke tingkat berikutnya, yaitu mengajarkan Al-Quran. Khairukum, orang terbaik, orang terhebat, the best of, itu orang yang ngajarin Al-Quran. Bukan pengusaha, bukan dokter, bukan wirausaha, tapi orang yang mau ngajarin Al-Quran. Maka coba kita bayangkan, seandainya kita mau mengajarin Al-Quran. Di sini ada Mbak Desi sama Mbak Elis ya, yang ngajarin Al-Quran. Seandainya anak-anak daripada ibu-ibu sekalian nanti memiliki kemauan untuk mengajarkan Al-Quran pada masanya, maka pahalanya itu ngalir ke ibu-ibu dan juga kepada gurunya. Itu otomatis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khair, kana lahu ajru mislu." Orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan pahala yang dia ajarkan, sama persis, tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi semisal nih ibu punya anak, ibu ngajarin Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah aja, atau mungkin Bismillah, lebih kecil lagi. Nanti seandainya anak ibu itu sholat sampai masa tuanya, maka semua pahala itu ngalir kepada ibu. Tapi kalau yang ngajarin Al-Fatihah itu guru ngaji, nanti ngalirnya ke guru ngaji. Ya walaupun nanti ibu tetap mendapatkan pahala, tapi guru ngaji juga dapat. Ya. Anak yang soleh, doa anak yang soleh pun, karena
tidak semua anak itu bisa mendoakan orang tuanya, Ibu. Hanya orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini saya merasakan ya, Bu. Orang yang ingat sama orang tua itu cuma orang yang soleh. Ingat mendoakan ya, Bu. Beda dengan ingat ngasih uang, ingat bikinin rumah, itu beda. Itu tingkatannya lebih rendah daripada orang yang mendoakan. Kalau mendoakan ini cuma orang yang soleh aja, yang ketika setelah sholat, ya Allah Rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ampuni saya, ampuni mereka, berilah hidayah kepada kedua orang tua sebagaimana dia telah merawat saya ketika kecil, sebagaimana mereka telah merawat saya setelah kecil. Itu mendalam banget sih. Kenapa? Karena kita lihat orang yang merawat anaknya sendiri itu sayangnya kayak apa? Ibu ya. Luar biasa. Bangun malam diladenin ya. Nangis di openi. Tapi kalau orang yang nggak soleh, kalau sudah tua malah dia kepengen orang tuanya itu cepet-cepet nggak ada. Itu kalau orang yang nggak soleh itu kebanyakan kayak gitu. Betapa banyak kisah-kisahnya, Ibu, di televisi. Orang yang membuang orang tuanya ke panti jompo. Itu apa coba? Anaknya kaya, uangnya banyak, tapi orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Iya. Dan itu memang pentingnya kita hari ini untuk memasukkan anak kita ke TPQ, belajar ngaji. Harapannya nanti masuk ke pondok pesantren, belajar agama tanpa meninggalkan kehidupan dunianya. Maka ini jauh lebih baik daripada yang sekedar mencari kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Demikian, Ibu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Siapapun di antara kalian kalau pengen jadi orang yang terbaik, ngajarin Al-Qur'an. Ngajarin Al-Qur'an. Ibu pun bisa ya, alif, ba, ta itu termasuk daripada ngajarin Al-Qur'an, Ibu. Al-Fatihah hafal, An-Nas hafal, ajarin aja. Walaupun cuma bisa Qul huwallah, ngajarin ke cucu-cucunya Qul huwallah. Karena saya merasakan ketika saya dulu kecil, yang ngajarin saya Al-Qur'an itu kakek saya. Kakek saya langsung. Jadi bukan guru ngaji TPQ, itu nggak ada. Saya nggak pernah masuk TPQ. Tapi yang ngajarin itu langsung kakek saya. Maka betapa cintanya saya hari ini kepada kakek saya yang dulu ketika duhur, saya itu masih ingat betul. Ketika setelah sholat duhur itu saya langsung suruh tidur. Ya, suruh tidur, nggak boleh main. Padahal saya itu pengen banget main, karena saat itu orang-orang itu main. Teman-temanku main semua, ada yang petak umpet, main sepak bola. Saya pengen, tapi saya sama Mbah nggak boleh digitik kalau main. Dan setelah saya belajar hari ini, ternyata termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW adalah tidur siang. Dan kakek saya itu paham, pengen ngajarin aku sunnah gitu. Maka betapa bersyukurnya aku dulu punya kakek. Iya. Kemudian habis maghrib diajak ke masjid, ke musola. Kalau rewel, main-mainan, digitik. Jadi aku paling takut, Ibu, kalau lagi sholat itu teman-teman pada bercanda, aku nggak berani bercanda. Karena saya harus sholatnya di samping kakek saya. Kalau bercanda, wah udah habis. Iya, gitu. Habis maghrib ke isya itu belajar ngaji, diajarin ngaji dari kakek saya. Maka hari ini saya baru sadar. Dulu waktu kecil saya nggak ngerti, Bu. Cuma yang penting udahlah takut aja. Tapi sekarang saya paham, ternyata kakek saya dulu itu ngajarin tanpa ngasih tahu, cuma ngajarin dan alhamdulillah hari ini saya ngerti, masya Allah gitu. Dan rindu banget, iya, saya merasakan kerinduan yang sangat amat besar kepada kakek saya, merasakan gitu.
Karena itu tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sudah meninggal. Kakek saya meninggal tahun 2005. Ya, waktu saya masih SD. Dan saya itu pas meninggal saya lagi nggak ada di tempat. Saya lagi di Brebes waktu itu. Saya sekolah di Brebes. Karena saya lahiran sana, Bu. Orang tua bapak saya dari Brebes. Nah, ibu saya asli Kelampong. Dan saya tidak melihat dulu kakek saya meninggal dan saya sangat sedih. Karena betapa perjuangan kakek saya dulu, di antara cucu-cucu yang lain cuma saya aja yang diajarin. Cucunya kan banyak kakek saya, Bu. Tapi yang memang tinggal di situ cuma saya, jadi cuma saya yang diajarin. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiram al-bararah. Orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan lancar, tanpa kesalahan, maka dia akan ditempatkan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Bersama malaikat itu sudah dijamin masuk surga. Tidak ada malaikat satupun yang masuk neraka. Tidak ada. Malaikat tidak ada yang masuk neraka. Semuanya pasti masuk surga. Jadi kalau ibu ini bisa baca Quran dengan lancar, maka ibu-ibu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata itu apa? Tersedat atau terbata-bata. Wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Maka setiap orang yang tidak lancar bacanya, terbata-bata, banyak salahnya, maka baginya 2 pahala. Enggak cuma 1, 2 pahala. Sedangkan Al-Qur'an ketika dibaca satu hurufnya alif lam mim. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 hurufnya itu dikali 10 kebaikan. Jadi baca alif lam mim 30 kebaikan. Bayangin ibu-ibu sehari baca 1 halaman, baca qul huwallahu ahad 3 kali, berapa pahala yang ibu panen setiap harinya? Panen pahala. Kapan lagi ya kita sudah berumur? Ya. Kalau dengan umur yang sudah Allah berikan 30, 40, 50, 60 tahun lagi, Allah sudah berikan, kita masih belum sadar, maka dengan cara apa lagi kita bisa sadar? Kalau dengan dipanjangkan umurnya sampai 70, 80, 90 tahun masih belum sadar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mau dengan cara apa lagi kita paham? Hari ini mudah, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Mudah. Semua orang sudah bisa. Handphone, YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Kita punya anak, punya cucu, semuanya mereka lebih ngerti. Kita bisa tanya. Jadi nanti ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dulu nggak belajar Al-Qur'an? Kenapa kamu nggak bisa ngaji? Nggak ada alasan lagi hari ini. Nggak ada alasan lagi. Anakmu bisa, cucumu bisa. Kenapa nggak minta tolong kepada mereka diajari? Beda zaman dahulu, ibu. Mungkin zaman dahulu memang tidak terjangkau alat komunikasi, sehingga mungkin ada satu tempat yang memang tidak terjangkau para dai, tidak diajarkan Al-Quran di sana, tidak mengenal Islam. Maka mungkin bisa jadi saat itu diampuni karena tidak terambah dai. Tapi hari ini tidak ada tempat yang tidak terambah, semua tempat terambah dengan canggihnya alat komunikasi. Demikian ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya jawab. Barakallahu fiik.
Ada yang mau ditanyakan Ibu? Seandainya pertanyaan ini menyimpang dari tema, jawab tidak. Kalau saya bisa jawab insya Allah. Seandainya kaitannya sama sholat Jumat, Nah, wanita bolehkah menjalani sholat Jumat atau tidak? Seandainya sholat Jumat akan tetap masih menjalankan sholat zuhurnya atau tidak? Terima kasih. baik, terima kasih kepada Ibu siapa namanya Ibu? Nartiam. Ibu Sartiam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin seluruhnya. Bagaimana seandainya sholat Jumat ini dilakukan oleh perempuan, apakah dia mengganti lagi dengan sholat duhur atau enggak? Ataukah sholat Jumat ini disyariatkan enggak bagi perempuan? Ada beberapa perbedaan pendapat berdasarkan ilmu sependek yang saya pahami adalah perempuan tidak masalah sholat Jumat, ikut ke dalamnya sholat Jumat dan tidak perlu mengganti sholat duhur. Tapi kewajiban sholat Jumat ini hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Maka bagi perempuan di rumah aja sholat duhur itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat Jumat. Jadi sholat di rumah 4 rakaat sholat duhur itu lebih afdol daripada sholat Jumat. Itu Ibu. Nah, satu lagi mungkin kaitannya sama nifas. Ibu itu kan maksudnya nifas. Nifas itu hanya yang hamilnya sampai tua, apakah mungkin yang baru mungkin 5 bulan ke bawah sudah lahir? Itu namanya termasuk nifas atau bukan, dan sholatnya lagi sampai 40 hari atau tidak? Apa beda gitu loh antara yang sampai besar lahir, yang masih kecil lagi kayak gitu? Terima kasih Pak Ustaz. Tolong mohon penjelasannya. Nah, terima kasih. Nifas kalau lahir prematur gitu, maksudnya Ya keguguran. Contohnya. Sebenarnya saya agak lupa. Saya pernah mempelajari ini, cuma saya lupa ya. Jadi saya belum bisa menjawab. Intinya nifas itu paling lama 60 hari. Menurut mazhab Imam Syafi'i 60 hari. Jadi setelah 60 hari itu sudah bukan nifas. Kalau haid paling cepat 1 hari, paling lama 15 hari menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan selama itu memang tidak boleh sholat. Seperti itu. Jadi seandainya nifas, saya belum bisa menjawab dulu ya. Yang ini yang keguguran. Mungkin kan ada yang keguguran, tapi apa lamanya selama orang yang nifas biasa seperti itu? Jadi bingung menyikapinya. Sholat aja gitu loh, kan sudah tuntas mungkin, tapi apakah masih menunggu 40 hari kah seperti itu? Kalau nifas ini Bu, patokannya itu sampai terakhir dia keluar, sampai bersih gitu. Sampai bersih. Jadi kalau 40 hari belum bersih, ya lanjut sampai 60 hari itu maksimal. Tapi kalau misalkan sebelum 40 hari sudah bersih. Iya, misalkan 7 hari, ibu-ibu nifas 7 hari udah bersih nih, qadarullah, udah selesai. Iya, boleh, udah bersih. Karena orang itu kan beda-beda. Nah, jadi patokan nifas itu memang antara sampai 60 hari itu maksimal. Jadi kalau di bawah itu sudah selesai, nah itu udah boleh sholat. Tapi nanti semisal nifas lagi, tiba-tiba berhenti cuma 5 hari, nifas lagi, ya udah berhenti lagi. Nanti tiba-tiba nifasnya berhenti, sholat lagi, gitu, boleh. Jadi kayak gitu. Patokannya kan ibu-ibu tahu sendiri kapan sudah bersih, kapan belum. Jadi seperti itu. Barangkali ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Seandainya tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.